Jangan suka mencela. Ada seseorang menumpang mobil temannya. Kemudian, kalimat pertama yang terlontar dari mulutnya sesaat setelah duduk di dalamnya adalah, "Yah, tua sekali mobilmu ini." Ketika sampai di rumah temannya itu dan masuk ke dalam, ia melihat-lihat perabotan rumahnya dan berkata kepadanya, "Mengapa Anda belum mengganti perabot ini? Model seperti ini kan sudah usang." Lalu ketika melihat anak-anaknya, dia berkata, "Masya Allah, lucu-lucu ya anak-anakmu. Akan tetapi kenapa kalian tidak membelikan baju-baju yang lebih bagus dari yang mereka kenakan itu?" Tak lama kemudian, istri temannya itu menghidangkan makanan yang baru saja selesai dimasak olehnya selama beberapa waktu di dapur. Lantas, dia menimang-nimang makanan tersebut dan berkata, "Ya Allah, kenapa kamu tidak memasak nasi saja? Oh, sepertinya makanan ini kurang asin, jadi saya menjadi kurang nafsu untuk menyantapnya." Pada kesempatan lain, orang tersebut masuk ke sebuah toko buah yang menjual berbagai macam buah. Dia bertanya kepada penjaga toko, "Ada mangga?" Penjaga toko menjawab, "Tidak, soalnya mangga itu adanya hanya di musim panas." Lalu dia bertanya lagi, "Kalau semangka ada?" "Tidak ada juga," jawab si penjaga toko. Mendengar jawaban itu, orang tersebut merasa kesal. Karenanya ia pun berkata, "Lantas, apa yang kalian jual? Buat apa buka toko kalau tidak lengkap?" Lalu dia pun pergi dan tidak sadar bahwa di toko tersebut terdapat lebih dari 40 macam buah-buahan. Mungkin ada seseorang yang sering membuat Anda kesal dengan berbagai macam celaan yang terlontar dari mulutnya, atau hampir tidak ada satu hal pun yang bisa membuatnya puas. Ketika dihidangkan kepadanya makanan yang lezat, ia mengaku tidak nafsu memakannya karena melihat ada selembar rambut yang terjatuh padanya secara tidak sengaja. Ketika melihat sebuah pakaian bersih, ia mengatakannya jelek dikarenakan ada setitik tinta yang terjatuh padanya. Ketika membaca sebuah buku yang bagus isinya, ia pun mengatakannya sebagai buku yang tidak bermutu hanya gara-gara satu huruf yang tercetak salah. Bahkan mungkin hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari ceraannya. Karena itu ia selalu mengkritik apapun yang dihadapinya. Saya juga punya teman yang suka mencela seperti itu. Saya pernah cukup lama bergaul akrab dengannya, yaitu dari sejak SMA sampai kuliah dulu. Sampai kini pun kami masih sering berhubungan. Namun dari sejak kenal pertama kali dengannya sampai sekarang, aku belum pernah mendengarnya melontarkan suatu pujian kepada siapapun dan atas apapun. Lalu saya bertanya kepadanya tentang ceramah si Fulan yang selama ini digemari banyak orang. Namun ternyata dia hampir tidak menyebut satu pun kelebihan yang dimiliki si penceramah tersebut. Sejak itu, saya merasa tidak nyaman berlama-lama bicara dengannya. Bahkan saya sempat berniat dalam hati untuk tidak pernah meminta pendapat atau pandangan dia tentang apapun. Soalnya dari pengalamanku selama bergaul dengannya selama ini, dia tidak pernah bisa melihat kebaikan dari sesuatu. Tabiat serupa adalah tabiat seseorang yang selalu menuntut kesempurnaan dari orang lain. Misalnya seorang suami yang menuntut istrinya agar membuat rumahnya selalu bersih 100% selama 24 jam, menjaga anak-anaknya tetap bersih dan rapi sepanjang hari. Jika ada tamu, ia harus memasak makanan yang paling enak, dan jika sedang berbicara dengannya, ia harus berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan saja. Biasanya orang seperti ini akan bersikap seperti itu pula terhadap anak-anaknya. Dia akan menuntut mereka agar dalam hal apapun selalu menjadi nomor satu dari yang lain, baik dari teman-temannya di sekolah atau di kampung. Kemudian bila mendapatkan salah satu dari mereka ada kekurangan, ia akan terus-menerus mencela dan mengkritiknya sehingga setiap orang yang kenal dengannya merasa enggan untuk berlama-lama dengannya. Yakni karena dia selalu hanya melihat kekurangan orang lain dan tidak pernah mau mengakui kelebihan mereka. Barang siapa bersifat seperti ini, sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Sebab orang-orang di sekitarnya pasti tidak akan pernah menyukainya dan akan merasa enggan untuk berbicara dan duduk bersamanya. Dalam sebuah syair disebutkan,
Jika Anda tidak akan pernah meminum air kotor, Anda akan haus. Adakah orang yang selalu bersih minumannya? Jika Anda dalam setiap urusan selalu mencela teman Anda, maka Anda tidak akan lagi punya teman yang bisa Anda cela.